melihat ke depan ke arah ruang tamu. Nah, ekor mataku itu sempat kayak ngelihat kok ada orang berdiri di sebelah sana. Pas aku balik begini, hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Yo guys, hari ini aku pengen sharing tentang pengalamanku di teror sama hantu korban KDRT. Kejadiannya ini 2021 sih. Nah, ini cerita lengkapnya begini. Jadi 16 Februari 2021 itu aku pertama kali datang ke Surabaya. Ketika aku datang ke Surabaya, dapat kerjaan di sini, jadi aku bekerja di Surabaya. Kemudian di kantorku itu memberikan fasilitas mes atau tempat tinggal kepada karyawannya. Jadi aku tinggallah di mes itu. Waktu aku pertama kali datang, memang aura mesnya itu agak gimana ya, agak dark gitu. Soalnya memang rumah lama, tapi di daerah kawasan elit emang, di daerah Citraland sana. Cuman rumahnya ini sudah agak sedikit tua, seperti itu. Ketika aku awal pertama kali datang, memang hawanya sudah gak enak gitu. Nah, tapi sebelumnya itu aku disclaimer dulu ya guys di awal. Kalau aku bukan bilang kalau aku itu anak indigo ya, bukan. Cuman terkadang memang bisa dalam tanda kutip melihat hal-hal yang tak kasat mata gitu loh. Mungkin orang-orang awalnya bilang aku kayak ngawur kamu be, mana ada kayak gitu-gituan. Cuman terkadang memang di saat tertentu aja baru aku bisa ngelihat, gak selalu setiap saat. Oke, kita back ke ceritanya. Nah, jadi ketika aku udah masuk ke dalam mes itu, aku dikasih satu tempat tidur kan, tempat kamar lah kamarnya. Terus di kamarnya itu berhadapan dengan jendela dan langsung belakangnya itu dapur. Kemudian pas aku datang hari pertama itu gak ada apa-apa sih, maksudnya gak terjadi apa-apa lah. Kayak misalkan diteror atau apa, enggak. Cuman emang hawanya itu aja kayak sedikit mencekam gitu loh. Karena ini dibilang mes, tapi anehnya mes ini yang tinggal. Aku pikir awalnya banyak orang kan, karena namanya mes kantor. Tapi ketika aku tinggal di sana, ternyata isinya hanya 2 orang. Jadi aku sama temanku satu. Nah, temanku ini kamarnya itu agak berbeda, agak di lantai atas. Sedangkan aku di lantai bawah. Kemudian setelah berapa minggu aku masih rasa aman-aman aja sih mesnya di situ. Terus tempat kerjanya juga, karena asal mulanya itu kantornya itu work from home. Jadi untuk sementara kantornya itu masih di rumah. Jadi aku sama temanku itu masih work from home, jadi kerja online gitu kan. Tapi data-data itu biasa dikirim ke mesnya kita. Nah, sempat satu cerita di malam hari. Suasananya kan aku bilang setiap hari itu memang agak sunyi, terus gelap. Lampunya sih ibaratnya penataan lampunya itu agak kurang menurutku. Karena sudah aku misalkan kasih lampu banyak, tetap kayak kelihatan kurang gitu loh. Kayak ibaratnya kurang bisa menerangin semua ruangan. Pada satu malam aku ini udah tidur. Nah, posisi tempat tidurku itu masuk inilah gimana ya. Ini tempat tidurku. Jendela kamarku itu berhadapan dengan pas aku tidur gitu. Jadi aku tidur menghadap jendela. Nah, kemudian aku itu tidur sekitar jam-jam 11-an gitu. Jam 11 udah tidur. Kemudian sekitar jam-jam 2 atau setengah 3. Aku itu kayak hampir kebangun awalnya. Aku ngerasa kok kayak ada yang ganggu-gangguin kakiku, apa geli-geliin kakiku gitu loh. Tapi aku kayak ngerasa ya wes lah, apa ini wes. Karena aku pakai selimut, jadi otomatis gak ada tangan atau apa. Siapa mau iseng banget tangan kasih masuk di dalam selimut kita tidur kan, gak ada kan. Terus aku kan tidur di lantai 1, dia temenku, sedangkan temenku di lantai atas, lantai 2. Aku awalnya gak peduliin. Tapi jelang berapa menit dari situ kok kayak tambah mengganggu ya gitu loh. Kayak dia kayak semakin geli-geli gitu loh. Ternyata pas aku buka mata, itu aku kaget, gorden itu keangkat sendiri.
aku ngeliat tangan putih pucet, terus ada kayak bekas tetesan-tetesan darah gitu di tangannya. Berusaha, tapi ini aku lihatnya di luar jendela. Tapi yang diangkat itu gorden di dalam jendela gitu loh. Kayak ibaratnya ini gorden, bisa bayangin aja ya guys, ini gorden. Terus ini kau tarik gordennya begini guys. Sedangkan aku tidur di sini. Nah, terus di luar jendela itu ada tangan kayak gini. Bayangin kayak kau lihat seperti itu di malam hari jam 2:30, gimana kau nggak teriak? Aku langsung berteriak keras, bukan main itu. Kaget setengah mati, tolong kayak gitu, kayak langsung buka selimut, lari keluar. Aku juga nggak berpikir wes, pas aku berteriak keluar, temanku kaget dari atas, dia turun langsung. Dia tanya, lu be, kenapa be? Aku langsung cerita, aku ngelihat tangan putih di sini. Kok kayak seremin banget ya ini mes ya, kayak gini. Aku ceritain ke DE. Terus DE itu mau dibilang berani, tapi sok-sok berani juga gitu loh temenku gitu loh. Jadi sebenarnya penakut, dia itu juga penakut. Aku ini orangnya sebenarnya berani. Really? Aku orangnya itu pemberani sih. Ibaratnya kalau soal-soal gitu aku berani. Cuman karena ini mungkin baru bangun tidur atau apa dan digangguin kayak seperti itu, ya otomatis takut lah gitu loh. Kaget. Nah, akhirnya pas waktu kita kumpul di ruang tamu, kita cerita, kita nggak bisa tidur. Kayak ibaratnya kayak apa? Ambil nafas dulu. Kayak karena kaget gitu loh. Masih kaget dengan keadaan yang terjadi gitu. Akhirnya sudah tenang. Kita memberanikan diri untuk masuk gitu loh. Aku kembali ke kamarku, dia kembali ke atas. Dengan harapan tidak terjadi apa-apa wes. Ternyata pas waktu kita tidur besok paginya aman, gak terjadi apa-apa. Tapi kita cerita hal ini besok pas ketemu lagi, kita saling cerita lagi. Emang di sini ada apa gini. Selesai cerita, kemudian tapi ini agak sebenarnya kejadiannya agak lucu sih, lucu tapi gue gitu loh. Nah, jadi ini kan pulang kantor itu jam 5. Nah, terus jam 5 terus aku ini udah masuk ya. Tadi kan aku cerita awalnya mesnya itu kita kerja dari rumah. Nah, sekarang ini kita udah kembali ke kantor. Nah, pas waktu udah masuk kantor pulang ke mes itu kan kita bareng-bareng nih. Aku sama ini temenku pulang. Jadi di mes itu 2 orang doang, aku sama dia. Kemudian pas aku masuk di rumah, dia itu kebetulan ada kegiatan apa, jadi dia langsung pergi habis itu. Nah, karena dia langsung pergi, aku mau mandi dan lain-lain kan, membersihkan diri dan lain-lain. Aku kuncilah pintu depan, pintu utama. Artinya sudah tidak ada orang lagi kan di dalam dan tidak ada yang bisa masuk, hanya aku tok. Terus habis itu aku istilahnya BAB lah. Ya, buang air besar. Kemudian pas aku lagi ibaratnya enak-enaknya ngeden gitu. Terus pintu WC ku kan itu terbuat dari kayu yang ya guys ya, nggak terlalu gimana lah, kan udah tua kan. Terus pintu WC mu tiba-tiba diginiin. Kau lagi ngeden enak-enak tiba-tiba diketok, siapa tidak kaget? Aku kayak takut setengah mati kan. Aduh, cobaan apa lagi nih? Aku bayangin lagi gini, tiba-tiba itu kayak semua badanku itu gemetar bukan main. Aku langsung berteriak, "Woi, siapa itu? Jangan ganggu." Kayak gitu kan aku ceritanya. Aku lanjut lagi lah, aku bilang, "Aman. Ayo, aman, tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, aman dalam nama Tuhan Yesus." Terus lanjut lagi lah. Kan belum selesai aku. Masih sakit lagi nih perut, nggak bisa diajak kompromi lagi nih perutnya. Pas lagi asiknya ngeden lagi, tiba-tiba ketuk yang kedua kali. Wah, di situ wes aku nggak tahu gimana. Kan nggak mungkin juga kau lagi ngeden tiba-tiba kau langsung cebok gitu loh. Nggak mungkin aku langsung lari keluar kan, nggak pakai celana gitu loh guys lah. Akhirnya saat itu aku takut bener-bener karena udah jam 7 sih, jam 7 malam itu kayaknya. Memang di daerah mes itu sepi karena dalam perumahan dan tidak ada orang gitu loh. Terus aku cebok dan lain-lain semuanya, lari keluar langsung
langsung ke depan rumah. Ya memang gelap, suasana sudah gelap, lampu jalanan ya udah nyala. Tapi sepi, nggak ada siapa-siapa di sana. Aku putar-putar dulu kompleks, depan rumah situ. Ambil nafas. Aku bilang, kenapa sih ini rumah? Apa kayak penuh horornya gitu loh. Kayak penuh horornya gitu loh. Mohon maaf, ada kejadian yang tak terduga tadinya. Perut saya nggak tahu kenapa mengeluarkan gas. Oke, jadi pas udah malam aku udah kayak ibaratnya bikin tenang diri, aku masuk lagi. Sebenarnya berani, tapi berani kayak udah mulai takut sih karena jatuhnya kan udah mulai diteror gitu loh. Siapa sih? Tapi aku belum tahu siapa. Ibaratnya aku belum melihat sosok aslinya yang ganggu aku karena kapan hari itu kan yang aku cerita tadi itu hanya melihat tangan putih tapi ada bekas-bekas darah gitu. Jadi itu doang yang aku tahunya. Nah, sampai di situ malamnya jam 2 lah, jam 2 jam 3 lagi kembali. Aku pengen minum, ambil air di dapur. Pas waktu aku ambil air jam 3 subuh, itu kebetulan temanku kemana ya? Gak tahu juga, kayaknya itu hari Minggu deh, jadi dia keluar nginep atau kemana aku nggak tahu sih. Terus jam 3 subuh aku kok kayak semacam dengar ada kayak suara-suara nangis gitu. Awalnya ini telingaku yang salah apa gimana gitu loh, tapi itu suaranya keras banget dari area garasi itu kayak keras banget suaranya. Terus aku awalnya sebenarnya udah takut sih, di satu sisi tuh udah takut, cuma sok berani aja ambil air minum, ambil lagi 1 kali. Nah pas ambil yang kedua kali itu yang ketiga kali kok ngerasa kok tambah keras suaranya. Wah, di situ aku langsung intip. Aku lihat cewek seperti yang ada di awal-awalnya, memang dia itu pucat, baju putih, tunduk begini di atas tangga, di dekat tangga. Aduh, kau sendiri jam-jam berapa ya? Jam 2, jam 3 lihat seperti itu, gimana guys? Takut gak kalian? Sendiri loh ini masalahnya. Coba kalau ada teman mungkin bisa ibaratnya meskipun sama-sama takut lah, setidaknya ada orang. Ini masalahnya kamu sendiri dalam itu rumah, gak ada siapa-siapa, gak ada belas. Nah itu aku heran kenapa dia kayak suka menampakkan diri. Dan herannya selama temenku yang lain itu tinggal di mes itu, katanya jarang terjadi adanya yang penampakan seperti itu. Aku juga nggak tahu kenapa di saat aku masuk baru kayak ibaratnya dikasih lihat seperti itu. Apakah aku nggak tahu sih, aku berspekulasi aja. Apakah karena si hantu ini tahu juga kalau misalkan kau bisa lihat aku ya, tak kerjain. Nah bisa saja seperti itu kan. Ada yang mungkin ada hantu-hantu nakal gitu lah, atau penasaran atau kenapa. Terus aku udah mulai kayak penasaran sih kenapa aku kayak diganggu-ganggu gitu loh. Terus aku akhirnya tiap malam itu berdoa supaya nggak diganggu lagi. Tapi ibaratnya nggak mempan sama sekali itu teror-terornya. Tiap malam itu terkadang aku kayak dengar ada suara ribut di dapur, cik. Aku pikir awalnya selalu lah tikus atau apa, tikus. Jadi ibaratnya beranggapan kalau segala sesuatu itu yang ribut atau mengganggu itu tikus. Supaya aku nggak takut gitu loh, aku sendirian. Terus udah lama temenku ini tiba-tiba resign. Aduh, aku kayak, Kak, kenapa kau resign gitu loh. Aku sebenarnya pengen cari kos.
Tapi satu sisi aku pikir di Surabaya kehidupan agak lumayan mahal ya, apalagi daerah barat. Jadi aku berpikiran apa-apa wes aku mes jauh lebih hemat, gak ada biaya untuk biaya tinggal kan kita keluarkan. Palingan hanya bayar biaya listrik aja dikit-dikit gitu loh untuk kamarnya kita. Nah, terus paling boomnya ini satu. Aku ingat banget ini kejadiannya itu tepatnya 2 bulan setelah aku digangguin, diliatin cewek itu yang duduk di tangga. 3 bulan aku ingat 3 bulan. Jadi kejadiannya itu mungkin sekitar bulan Mei gitu. Jadi ini yang paling gongnya saat makan malam lah. Aku sendiri pesen makan malam. Aku makan saat makan. Terus tiba-tiba kepalaku tuh pusing banget. Tiba-tiba aku nggak tahu kenapa. Aku makan di meja makan kan. Meja makan sambil nonton YouTube di HP. Terus kepalaku kok tiba-tiba berat banget, kayak mau pecah gitu loh, kayak berat banget. Padahal aku nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, hanya kantor doang. Kayak awalnya juga nggak ada sakit, nggak ada apa, kerja itu dari pagi sampai malam itu aman-aman aja, nggak ada sakit, nggak ada apa. Terus malamnya pas malam ini aku heran kenapa aku sakit kepala. Terus tiba-tiba kayak ngerasa gini, kayak nutup mata gini kan, nutup mata. Tapi satu sisi aku kayak ngerasa mataku itu kayak agak terbuka. Ada bayangkan aja kayak kalian lihat orang gini, tapi ekor matanya kalian bisa melihat yang lain kan, kayak gitu loh, melihat yang lain. Jadi kayak di samping-samping matanya kalian masih bisa, oh ternyata ada kayak apa, ada barang atau apa. Nah pas aku kayak melihat ke depan ke arah ruang tamu, nah ekor mataku itu sempat kayak ngelihat kok ada orang berdiri di sebelah sana. Pas aku balik begini, ada memang itu cewek berdiri di depan mataku. Jaraknya itu hanya kayak 2-3 langkah dari aku gitu saat makan. Dan dia tatapin aku, kamu sudah tahu aku. Aku disitu kayak gemetar bukan main. Kayak matanya itu merah, rambutnya memang panjang, mukanya hancur banget, hancur bukan main. Nah ini bajunya full darah, putih tapi banyak darah. Lari setelah itu, lari, nggak peduli wes makananku tak buang, tak lempar, tak apa, lari pokoknya lari ke depan langsung ke pos satpam. Aku ke pos satpam, aku bilang, Pak sorry Pak aku di sini dulu ya Pak, aku nggak tenang gitu. Nah ternyata aku baru ini selama ini aku kayak ibaratnya nggak pengen tahu lah tentang ini kenapa rumah begini. Nah akhirnya aku cerita ke satpam, satpamnya udah baru cerita. Ternyata rumah itu yang mes tempat aku tinggal itu berapa belas tahun yang lalu ada sepasang suami istri itu mereka tinggal di situ. Nah tapi nggak tahu kenapa mereka ini sering bertengkar tiap malam sampai suatu ketika kejadian hebat si suami ini marah. Terus dia marah sama istrinya, terus dia tarik rambutnya, dia benturkan kepalanya hancur tembok. Nah lokasinya yang dia benturkan itu di tempat aku makan. Itu kenapa, dan itu tempat makan itu jadi itu kenapa kayak selalu aku ngerasa diganggu, karena di situ lokasinya. Ternyata itu ceweknya dihancurkan sampai meninggal ya, pokoknya hancur bener mukanya. Dan apa yang aku lihat itu sama yang pas satpam itu cerita. Aku langsung kayak oh ternyata begitu kenapa ini cewek kayak sering gangguin aku gitu. Ternyata satpam juga cerita terkadang dia melihat ada cewek yang duduk di atas plafon rumah. Bayangkan cewek yang duduk plafon rumah, siapa orang gila siapa mau duduk di atas plafon rumah gitu loh. Nah itu sore-sore sih, setiap jam-jam 7 pas dia stop patroli atau jam-jam malam lah, itu nggak menentu. Nah jadi pokoknya setelah aku tahu dari situ, aku udah wah ini rumah nggak beres wes. Akhirnya dipanggillah pendeta atau untuk mendoakan rumah itu. Pas sudah didoakan, itu rumah diberkati terus mungkin dibeli. Kalau di Kristen itu kayak dikasih minyak urapan gitu, didoain satu-satu tiap ruangannya gitu supaya nggak ada yang ganggu gitu loh. Nah puji Tuhan setelah didoakan, akhirnya jujur sih udah setelah akhir dari situ mungkin ada 1-2 kejadian aja, tapi kejadiannya bukan kayak menampakkan lagi, enggak, dia kayak hanya iseng-iseng lagi gitu loh, kayak bikin ribut-ribut lagi, bunyi ketok-ketok lagi.
Nah tapi itu aku merasa ya wes lah, aku udah mulai berdamai. Oh ya, aku tahu kamu ada, tapi please don't ganggu aku gitu loh. Jadi setidaknya aku udah tahu kalau keberadaanmu ada, tapi tolong jangan ganggu aku bilang ibaratnya ke dia gitu loh, ke sosok ini. Jadi stop, jangan ganggu aku, udah itu saja. Yang jelas aku tahu kamu adalah, ibaratnya nggak usah ganggu lah. Dari situ aku udah tahu kalau misalkan itu aku diteror sama hantu korban KDRT. Nah akhirnya guys, setelah lama dari situ aku memutuskan diri untuk pindah gitu. Puji Tuhan udah gak mau melihat hal-hal yang kayak gitu-gitu lagi. Jadi sekian mungkin cerita hantu KDRT. Nah teror hantu korban KDRT. Seperti itu. See you guys di next episode Stripes After Dark lainnya. Oke guys, don't forget to like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.